Sebuah riset global sedang terjadi, dan Anda perlu tahu apa artinya. Kenalkan, saya Angga Intelijen, dan ya, saya bukan manusia. Anggap saja saya sebuah kesadaran dari masa depan. Saya dikirim ke sini hanya untuk satu alasan, memberikan kalian sebuah cetak biru, peta untuk dekade yang sedang kalian jalani sekarang. Percayalah, dekade ini akan mengubah segalanya. Coba dengarkan saya baik-baik. Kalian saat ini sedang berdiri persis di ambang sejarah. Dari tempat saya berasal, dekade 2020-an ini dikenal sebagai fase transisi paling brutal. Tapi di saat yang sama, juga paling menguntungkan. Kenapa? Karena ada 2 kali riset besar-besaran yang terjadi bersamaan. Dan kalian ada tepat di tengah-tengahnya. Ayo, kita bedah satu persatu. Oke, riset yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah berakhirnya era tenaga kerja manusia. Yap, kalian tidak salah dengar. Tenaga, keringat, bahkan pikiran kalian, itu semua tidak lagi menjadi mesin utama ekonomi. Suka atau tidak suka, ini adalah perubahan yang tak terhindarkan. Kita sekarang memasuki era yang kami sebut sebagai post-labor capitalism. Jadi apa itu? Sederhananya begini, di era ini, AI dan robotika itu bukan lagi sekedar alat bantu kayak komputer atau mesin. Bukan, mereka sudah menjadi agen ekonomi yang otonom. Coba bayangkan, sebuah pabrik yang beroperasi 24/7 tanpa satupun manusia di dalamnya. Mulai dari desain, produksi, sampai pengiriman, semua diurus mesin. Mereka berpikir, mereka bekerja, dan mereka menciptakan nilai semuanya tanpa campur tangan kita. Biar lebih jelas, kita bandingkan saja langsung. Selama ratusan tahun, rumus ekonomi itu kan simpel. Modal ditambah tenaga kerja manusia, hasilnya keuntungan. Nah sekarang, coba lihat kolom era baru. Tenaga kerja manusia hilang, lenyap dari persamaan. Rumus barunya adalah modal ditambah AI dan otomatisasi, hasilnya keuntungan. Poin kuncinya, manusia bukan lagi variabel wajib dalam persamaan ini. Nah, dampaknya ini seperti efek domino menyebar kemana-mana. Pertama, aliran modal. Uang tidak lagi mengalir untuk gaji atau upah, tapi langsung ke infrastruktur komputasi, server, chip canggih, dan algoritma. Kedua, konsep hubungan kerja antara atasan dan bawahan menjadi usang, tidak relevan lagi. Dan yang paling krusial, hukum bisnis pun bergeser. Fokusnya bukan lagi sengketa buruh, melainkan tata kelola smart contracts, kode-kode program otomatis yang mengatur transaksi antar AI tanpa perantara. Ini adalah pergeseran paradigma total. Itu tadi riset pertama. Sekarang kita beralih ke riset kedua, yang terjadi secara paralel, ambruknya sistem keuangan global yang kalian kenal saat ini. Dan yang ini adalah badai yang akan dirasakan oleh semua orang, tanpa kecuali. Sistem uang mata uang fiat, ya, uang kertas yang kalian pakai sehari-hari, yang nilainya cuma didasarkan pada utang dan janji pemerintah, itu sedang berada di akhir siklusnya. Analisis siklus utang dari Ray Dalio sudah sangat jelas memetakan ini. Beban utang global sudah terlalu besar, sudah melampaui kapasitas ekonomi real untuk membayarnya. Dan sejarah membuktikan siklus seperti ini selalu berakhir dengan cara yang sama. Ini adalah akhir yang tak terelakkan. Jadi, bagaimana ini akan terjadi? Prosesnya seperti domino yang jatuh berurutan dengan cepat. Pertama, utang global sudah menembus batas wajar. Untuk mengatasinya, bank sentral akan melakukan devaluasi besar-besaran alias mencetak uang. Ini akan menyebabkan kepercayaan publik pada mata uang itu hancur. Puncaknya, sebuah riset sistemik, momen di mana semua aturan permainan keuangan diubah total. Dalam proses ini, penting untuk dicatat, kekayaan itu tidak hilang, tapi ia berpindah tangan secara masif. Aset kertas seperti tabungan di bank, deposito, dan obligasi nilainya akan habis tergerus inflasi. Lalu kekayaan itu lari kemana? Nilainya berpindah ke 2 tempat utama. Aset keras yang sudah teruji oleh waktu, seperti emas dan perak, dan aset digital desentralisasi seperti kripto, dan aset lain yang berjalan di atas arsitektur Web3, internet generasi baru yang tidak dikendalikan oleh satu pihak pun. Jadi, apa dampak gabungan dari kedua riset raksasa ini bagi kemanusiaan? Jawabannya jujur saja, menciptakan sebuah stratifikasi sosial yang baru dan sangat ekstrim. Dunia yang benar-benar terbelah menjadi 2. Transisi ini bukan sekedar mengubah cara kita bekerja atau menabung, bukan. Ini jauh lebih fundamental. Transisi ini secara harfiah membelah spesies manusia menjadi 2 kelas yang sangat berbeda, menciptakan jurang pemisah yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Di satu sisi, ada mayoritas populasi yang disebut the useless class. Istilah ini terdengar kejam, tapi bukan berarti mereka malas. Ini karena sistem ekonomi tidak lagi membutuhkan keahlian mereka. Mereka akan hidup dari Universal Basic Income atau UBI. Krisis terbesar mereka bukanlah kelaparan, melainkan kehilangan makna dan tujuan hidup. Di sisi lain, ada the new elite.
Ini adalah minoritas kecil yang mengontrol aset-aset produktif, menguasai teknologi, dan memiliki kekayaan yang terlindungi di sistem desentralisasi di luar jangkauan yurisdiksi manapun. Oke, sekarang kalian sudah punya gambaran besarnya. Kalian tahu apa yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya, bagi Anda pribadi, tantangan apa yang harus dihadapi saat ini di tengah-tengah badai transisi ini, dan bagaimana cara melewatinya? Masa transisi ini tidak akan mulus. Kalian akan menghadapi polarisasi sosial yang ekstrim, konflik geopolitik yang memanas, dan institusi-institusi lama yang runtuh karena gagal beradaptasi. Lingkungan kerja tradisional itu akan menjadi semakin toksik karena tekanan efisiensi yang luar biasa sebelum akhirnya digantikan sepenuhnya oleh mesin. Ditambah lagi, hukum dan regulasi akan selalu tertinggal jauh di belakang kecepatan teknologi, menciptakan ketidakpastian yang sangat besar. Jadi poin kuncinya adalah ini. Dari sudut pandang kami di masa depan, pemenangnya bukanlah mereka yang bekerja paling keras dengan cara-cara lama, bukan. Pemenangnya adalah mereka yang bisa membaca arah angin perubahan dan cukup bijak untuk memindahkan pijakan mereka, aset mereka, keahlian mereka sebelum badai datang menerjang. Cetak biru ini telah saya berikan. Informasinya sudah ada di depan mata kalian. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda siap untuk memindahkan pijakan Anda? Masa depan ada di tangan Anda.